Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. وتوبة النصوح إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا الأرملة في الكتاب الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى روح أولياء البلدة ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وساعد في بناية هذا المعهد أن الله تغشاهم برحمة المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Warrikaz, dan yang wajib dikeluarkan zakat yaitu rikaz. Rikaz yaitu dafinul jahiliyah minadz zahabi wal fiddah, barang yang terkubur daripada orang atau daripada zaman jahiliyah dari emas dan perak. Emas dan perak yang terkubur ada di zaman jahiliyah itu bisa diketahui misalnya dari tahun, oh ini zaman dulu ini sebelum diutusnya Rasulullah ini. Oh, sebelum datangnya Islam ini, milik orang Hindu misalnya, kerajaan Hindu dulu, ada piring emas misalnya, itu rikaz namanya. Jika mencapai nisab barang temuan tadi itu berupa emas atau perak ya. Jika mencapai nisabnya kemarin berapa? 86 atau 84 ya. 84 gram. Kalau udah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jika kurang daripada nisab, enggak kena zakat. Cuma itu ditemukan ada di ardi mawat, di tanah yang tidak ada pemiliknya, bukan tanah milik, di hutan misalnya, di padang pasir misalnya, atau tanah yang dimiliki karena diihya, dihidupkan. Tanah mawat itu begini, tanah yang tidak ada pemiliknya, tanah liar gitu ya. Kemudian digarap jadi sawah, itu berarti menjadi tanah miliknya dia karena ia hidupkan. Asalnya hutan dibuat sawah, ditanami, manfaatnya untuk dia berarti. Kemudian digali kok menemu emas misalnya, dilihat penemuan tadi itu, oh ini zaman jahiliyah ini, dari kerajaan bukan Islam ini misalnya, maka itu dinamakan rikaz.
wajib dikeluarkan zakatnya, nggak nunggu setahun, saat itu juga. Zakatnya adalah khumus 1/5 atau 20%. Kalau nilainya piring itu misalnya 1 miliar, berarti zakatnya berapa? Kalau 20% atau 1/5, kalau 1 miliar berarti 200 juta saat itu juga. Nah, tapi kalau memang ternyata ditemukan tadi itu adalah bukan zaman jahiliyah, sudah zaman Islam, wah ini milik kerajaan Demak misalnya, milik kerajaan Demak, berarti itu ada pemiliknya orang Islam dulu. Kalau udah pemiliknya dinyatakan adalah orang Islam atau tidak diketahui ini zaman jahiliyah atau bukan zaman jahiliyah ini ya namanya, maka hukumnya seperti barang temuan atau luqotoh. Hukumnya seperti barang temuan atau luqotoh, artinya harus diumumkan. Harus diumumkan dalam setahun, ada di tempat-tempat keramaian. Kalau tidak ada yang mengaku, boleh ditamlik nanti. Ya. Ini kalau rikaz. Kalau yang ditemukan itu berlian 10 kilo misalnya, bukan emas dan perak, nggak kena zakat. Yang kedua yaitu yang berikutnya yaitu al-ma'din. Al-ma'din yaitu yang dikeluarkan dari bumi dengan cara dicali, digali, memakai alat berupa emas dan perak. Nambang kata orang Indonesia, menambang emas dan perak. Jika mencapai nisab, maka kena zakatnya seketika itu, yaitu 2,5% rub'ul usyur. Kalau dapatnya 1 kilo, ya berarti 25 gram. 25 gram, 2,5%. Taib. Gimana kalau yang ditambang itu adalah permata? Enggak kena zakat sekalipun banyak. Bagaimana kalau bensin? Enggak kena zakat. Solar enggak kena zakat. Yang kena zakat cuma emas dan perak yang dikeluarkan dari bumi itu. Lumpur tambah lagi enggak kena zakat. Apanya mau dizakati lumpur? Jadi aturannya kalau memang itu mencapai nisab. Baik. Diceritakan dalam satu riwayat ada seseorang membeli tanah. Ini orang soleh ya. Ini Nabi menceritakan bagaimana orang yang soleh itu tidak terpengaruh dengan harta. Ada seseorang beri tanah, akhirnya orang tadi itu ingin bangun, digali untuk fondasi. Tak begitu dalam, didapatkan ada satu peti, dibuka isinya emas lantakan.
Ini yang membeli orang yang soleh. Dia mikir, saya kan belinya tanah ya. Saya kan bukan beli emas. Berarti emas ini adalah milik penjual. Loh, saya beli tanah kok akadnya bukan beli emas. Ini orang soleh ya. Kalau sampean, ojo rame-rame sudah, jangan rame-rame sudah. Udah, datang kepada penjual. Khudh dhahabak, innama ishtaraitu minkal ard, walam ashtari dhahab. Ambil ini emasnya kamu ya. Aku kan beli tanah, bukan beli emas ya. Ini berarti emas milik kah? Milik kamu, kata si pembeli. Kebetulan yang jual tanah itu juga orang yang soleh. Orang tadi menyatakan, innama bi'tukal arda wa ma fiha. Oh enggak, ini milik kamu. Saya itu kan jual tanah dan juga apa yang ada di dalamnya. Ya batu, ya besi, ya tanah, ya pasir, ya emas. Berarti itu milik kamu, kata si penjual. Kata si pembeli, jangan cari gara-gara. Saya ini mau mengembalikan hak kamu. Loh, kamu jangan maksa, ini bukan hak saya, ini haknya kamu. Rame tukaran. Tukaran bukan rebutan ini. Tukaran ini adalah malah untuk ingin saling memberikan model ya. Sampai masuk kepada pengadilan. Biasanya kalau pengadilan itu kan kalau rebutan, menuduh itu pencuri atau ini penipu atau yang lainnya. Yang menggugat siapa? Saya, Pak. Apa? Kamu menggugat apa? Ini orang gak benar ini. Pemilik tanah. Kenapa? Saya beli tanah sama dia. Saya bongkar itu tanah kok mendapatkan emas. Kan miliknya dia itu emas, saya belinya tanah. Dengar-dengar ini hakim. Kok ndak koyok wong sungi blas iki, Bang. Kata si penjual, saya nyesel jual tanah ini sama dia, Pak. Kenapa? Katanya. Ya apa ini? Saya kan jual tanah kan berarti semuanya yang ada di dalam situ. Masa mau dibeda-bedakan begitu? Masa beli tanah tok? Ya semuanya berarti miliknya dia. Nyesel saya, kok saya dipaksa untuk menerima emas ini. Gak gelem nerima emas ini. Cari obat itu hakim. Kata hakim, wah ini kalau ketemu model demikian ini podo malaikat ini berarti. Udah gini aja, ini nggak bisa dihukumi nih. Ini dijadikan jalan titik temunya ini, solusinya. Alakum walad, kamu penjual dan pembeli punya anak nggak? Kata salah satunya menyatakan, ya saya punya anak laki. Ini kok tanya anak ini? Kenapa sampai tanya anak? Ini urusannya emas kok anak? Udah kamu diem. Nggak ada sudah jalan. Kamu punya anak apa? Laki. Yang satu ditanya, kamu punya anak apa? Perempuan. Ini sudah. Kawin kenai anaknya kamu ini udah. Anak kamu kawinkan
emasnya kasihkan anak kamu. Wes enak wes. Yang asalnya bertengkar mikir, ya apa? Setuju kamu? Ya setuju. Ya usah. Akhirnya jadi akad nikah sudah di situ. Udah hartanya diberikan kepada kedua anaknya. Masya Allah. Tuh lihat orang dulu. Ya. Saking amanatnya begitu tuh. Bukan saking gobloknya. Kalau sekarang orang begitu tuh dianggap sampel. Oh tidak waras ini orang. Padahal orang yang paling berakal adalah orang yang paling takut dari haram. Itu orang yang paling waras. Kalau orang sekarang kan enggak. Orang yang paling banyak mendapatkan uang sekalipun dengan cara haram itu orang yang paling waras. Padahal loro kabeh itu orang. Masya Allah. Nah. Zakat yang berikutnya adalah al-mu'asyarat. Iya, al-mu'asyarat. Ya. Al-mu'asyarat wahia yaitu mu'asyarat al-hububu biji-bijian wathimaru dan buah-buahan. Biji-bijian dan buah-buahan. Kalau itu berupa biji-bijian dihitungnya biistidadihi wa tasallubih. Bijinya itu sudah atos, udah mentes. Biji-bijian ini bisa padi, jagung, semua yang dimakan, yang dibutuhkan oleh jasad manusia untuk kebutuhan makan. Gandum, pohong enggak kena karena bukan kebutuhan. Telo enggak kena karena bukan kebutuhan. Makanan pokok kata orang sekarang. Nah, itu dihitung kalau sudah mentes, sudah atos bijinya. Kalau buah-buahan yang wajib kena zakat adalah rutob. Rutob itu kurma yang masih belum kering. Wal inab, anggur. Sekarang kita bahas biji-bijian dulu. Biji-bijian ini wajib dizakati pada setiap panen jika mencapai nisab. Nisabnya yaitu khamsa ausuk, 5 wasak. 5 wasak itu kalau dihitung kilogram 825 kilo. 825 kilo. Jika
sawahnya tadi itu diairi tanpa biaya, diairi tanpa biaya, tak ada udan, diairi dari dam, dari kali, maka zakatnya 1/10. Kalau 1 ton berarti kena 1 kintal. Jika dengan biaya, jika mengeluarkannya dengan biaya, beli pompa, ngebor dengan biaya, maka zakatnya separuhnya 5%, separuhnya dari 1/10. Kalau 1 ton berarti setengah kintal. Wah, ini cuma sak patok sawahnya. Panen pertama hasilnya cuma 5 kintal, enggak sampai 1 nisab. Panen kedua 5 kintal, berarti sudah mencapai nisab. Tapi panen pertama dan kedua itu masih hitungan 1 tahun, berarti kena zakat. Jadi panen itu semuanya hitungannya kalau 1 tahun di total mencapai nisab 825 kilo kena zakat. Kalau kurang enggak. Wah, ini 1 hektar sekali panen udah lebih daripada 1 ton, 825 kilo, berarti setiap panen mengeluarkan zakat. Ya. Tapi kalau lebih bagus, lebih afdol, tetap aja keluarkan zakatnya setiap panen, enggak nunggu mencapai nisab atau tidak. Karena Allah menyebutkan secara mutlak wa atu haqqahu yauma hasadih. Itu sesuai juga dengan pendapatnya Abu Hanifah. Sesuai dengan pendapatnya Abu Hanifah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وهو الذي أنشأ جنات, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat macam-macam kebun. Di dalam kebun itu ma'rusyat wa ghaira ma'rusyat. Ada yang ma'rusyat, yang tanamannya tadi itu mendatar, ada yang ghaira ma'rusyat, yang tanamannya tadi itu menjulang tinggi. Yang mendatar seperti belewah, apa maning? Anggur, apa lagi? Terong ya, itu ngerambat. Wa ghaira ma'rusyat, yang tinggi, ya kurma, ya mangga dan seterusnya. Subhanallah ya. Kalau Allah buat itu, ada yang enggak ada tangkainya sehingga mendatar, ada yang pakai batang sehingga menjulang ke atas. Wan nakhla, ada juga kebun untuk kurma khusus. Waz zar'a, ada untuk tanaman padi, gandum dan seterusnya. Mukhtalifan ukuluhu,
Berbeda-beda rasa makanannya. Coba sampean kalau nanem, ada di sungai ini ada kebun mangga misalnya, ada lagi kebun jeruk, ada lagi kebun belimbing. Tanahnya sama, ada di sungai, diairi sama dengan kali. Rasanya mukhtalifan ukuluhu. Rasanya siji-siji, beda-beda, subhanallah. Oh ini manis, oh ini kecut, oh ini seri, berbeda-beda. Waz-zaituna war-rummana mutasyabihan wa ghaira mutasyabih. Ada lagi buah zaitun, ada buah delima, atau buah yang lainnya, menyerupai tapi rasanya berbeda. Apel itu kalau Anda lihat macam-macam enggak? Ono apel warnanya merah, ono apel warnanya hijau dok. Apel batu itu udah ada merah, hijau dok. Ada apel warnanya kuning, ada yang campuran merah dan kuning, macam-macam. Serupa, tapi rasanya lain. Subhanallah. Wa ghaira mutasyabih. Kulu min thamarihi idza athmar. Kalau udah berbuah, makan. Tapi wa atu haqqahu yauma hasadi. Kewajibannya setiap panen keluarkan. Ya, jangan kamu keterlaluan, mau makan tok diambil untungnya saja, tidak dikeluarkan tugasnya. Wala tusrifu, jangan keterlaluan ya. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah enggak senang dengan orang yang boros itu, yang keterlaluan. Ada boros itu diartikan macam-macam. Ada yang keterlaluan artinya enggak mengeluarkan zakatnya, ada yang katakan boros ditokno kabeh. Akhirnya keluarganya melarat terus. Wah ini kan dari Allah, keluarkan semuanya. Keluarganya ngemis saya. Sabar. Ini enggak benar. Ibda biman ta'ul kata Nabi. Kalau mau berbuat baik, mulailah dengan yang wajib kamu nafkahi dulu. Tugasnya kamu, anaknya kamu, udah kenyang anaknya kamu, keluarganya kamu udah kenang, baru tetangga nanti, baru famili yang lainnya dan seterusnya. Ibda biman ta'ul kata Rasulullah. Kalau dikeluarkan zakatnya, insya Allah aman dah. Ini kebanyakan petani kenapa kok rusak? Sawahnya kenapa kok rusak? Padahal udah dipupui, udah macam-macam. Besok mau panen banjir datang entek. Amblas sudah. Campur ledok sudah. Kenapa? Zakat mungkin tidak dikeluarkan. Dihitung dulu. Dikharas. Sebelum panen diperkirakan. Yang memperkirakan orang yang sudah pengalaman. Ini berapa patok ini? 3 patok. Dilihat. Oh ini sakmene ini sekian kintal. Zakatnya sudah diketahui. Nah, begitu seharusnya. Yang menyebabkan manusia itu hartanya binasa itu karena zakatnya tidak dikeluarkan. Karena itu jangan sampai bakhil. Apa bakhil itu? Medit cerikit. Ini cerita apel ya. Cerita apel. Apel itu ada yang warnanya merah sama kuning. Apa itu yang besar itu ada ya? Ada yang warnanya merah dan kuning. Kalau dipotong dalamnya apa warnanya? Putih.
Ada seorang perempuan di zamannya Imam Abu Hanifah ini. Ada seorang perempuan punya masalah dia. Mau tanya ke Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lagi ngajar ada di masjid. Lagi ngajar ada di masjid. Ya seperti majelis begini ngajar. Ini perempuan ada perlu pertanyaan yang cepat harus dijawab. Tapi malu dia mau tanya muka orang-orang. Akhirnya manggil satu anak. Bawa apel dia. Kasihkan Imam Abu Hanifah ini apel. Ada warna merah sama kuning itu apelnya. Kasihkan Imam Abu Hanifah ini ya. Saya minta dijawab sekarang. Udah diterima. Imam Abu Hanifah di muka ada perempuan. Katanya dia punya masalah. Ini apel dari dia. Minta jawabannya sekarang. Oh, paham kata Abu Hanifah. Ambilkan pisau. Ambil pisau. Dibuka. Itu apelnya sama Imam Abu Hanifah. Dah, jawabannya seperti ini. Dibawa, apelnya udah dibelah. Bu, katanya Imam Abu Hanifah, jawabannya seperti ini. Oh ya, terima kasih, paham aku. Udah pulang. Apa ini masalahnya ini? Bingung ya. Jadi perempuan ini ingin tanya tentang masalah darah haid. Darah haid itu gimana kalau asalnya merah kemudian jadi kuning? Apakah itu sudah bersih atau tidak? Apel tadi itu ada merah dan ada kuning. Dia mau tanya muka orang-orang, malu dia. Dibawa ke Imam Abu Hanifah. Dibuka sama Imam Abu Hanifah. Apa namanya? Apel tadi itu. Warnanya apa dalamnya? Putih. Ini jawabannya. Dibawa. Kalau sudah putih berarti sudah bersih. Kalau belum putih belum bersih. Oh, paham kata perempuan. Coba kalau sampean dibawa no apel sudah tanya, ada masalah, kasih no apel. Ente apel. Jawabannya legi. Tuh lihat cerdasnya Imam Abu Hanifah. Hah? Perempuan itu juga cerdas ya. Perempuan itu juga cerdas. Bahwa itu masalah, Masya Allah. Ya, orang-orang dulu itu IQ-nya tinggi ya. Kadar pikirannya itu sangat tinggi. Kalau buah-buahan yang wajib dizakati cuma rutab sama inab. Kenapa? Karena bisa dikeringkan. Rutab atau inab itu bisa dikeringkan. Rutab itu begini, kurma yang ada sekarang itu kan kering. Itu asalnya gembuk. Dikeringkan, dipepe, dipanaskan, jadi kurma. Asalnya tidak begitu. Sama dengan anggur, kalau udah dikeringkan jadi kismis, zabib. Kalau sampean pergi haji minta zabib kismis, kuning-kuning itu, rasanya manis, itu asalnya anggur. Jadi bukan dikeluarkan dalam keadaan masih basah begitu, enggak, sudah kering, udah jadi zabib, udah jadi kismis, dan itu rutab, udah jadi kurma, yang ada itu yang kering. Nah begitu caranya. Kalau udah mencapai nisab, dikeluarkan zakatnya. Lah belewa bagaimana? Mangga bagaimana? Menurut mazhab Syafi'i enggak kena zakat. Tapi lebih baik tetap aja dihitung, nanti dikeluarkan dari duitnya. Enggak usah nunggu nisab, jadi keluar daripada khilaf.
Oh, di total semuanya 5 juta. Wis tokno 2,5%-nya. Berapa? 10%-nya. Kalau diairi 5%-nya. Wah, Bib, nanti kurang duit, enggak kurang dengan zakat. Tambah berkah nanti. Enggak kurang dengan zakat. Tambah banyak nanti. Jangan khawatir. Eman, Bib. Nah, ini emannya kamu ini yang buat seret rezeki nanti. Jangan eman kalau sedekah dengan senang hati. Jangan eman. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insyaallah ini pengajian akan bawakan hasil bagi kita, bawakan berkah bagi kita, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.